Halo, Assalamualaikum. Saya Dr. Ujang Hermawan. Kali ini saya berada di rumahnya Mas Wawan, anggota DPRD Kabupaten Karanganyar. Ini teman akrab dulu waktu di sana sini lah. Sana sini. Nah ini, saya itu sebetulnya kemarin itu habis maghrib ngobrol sama istri, toh. Kok jadi teringat apa sih kerja anggota dewan gitu loh. Saya langsung WA Mas Wawan. Sore ini kita apa ngobrol-ngobrol sebentar gitu. Ya. Kemudian saya kontak, ya alhamdulillah beliau oke, besok ya. Nah ini sekarang pertanyaannya, langsung pertanyaan. Bertanya. Anggota dewan dulu saya tahu perjuangannya ya dari periode yang lalu. Ya, enggak jadi. Nggak jadi, nggak apa-apa, karena dari situ kan biasanya orang kalau nggak jadi terus nggak maju Frustasi. lagi, frustasi. Tapi hebat ini, maju lagi dengan lewat Partai Gerindra ya. Ya, Saya termasuk konstituen, konstituen. termasuk ada yang goda, saya nggak, aku ini milih Wawan tak Iya. Soulmate. soulmate soalnya. Jadi waktu pemilihan saya udah pasti milih. Nah ini kan alhamdulillah udah jadi. Ini pertanyaannya itu yang simpel aja. Anggota dewan itu kayak PNS, ASN itu enggak ya? Apa tiap hari masuk atau gimana itu? Ya, enggak, anggota dewan itu legislatif, bukan ASN ya, legislatif. Jadi masuk tidaknya itu tergantung kebutuhan. Ya, kalau dibutuhkan, jadi anggota dewan itu selain tugas fungsinya, selain ini membuat perda bersama bupati, jadi peraturan daerah bersama bupati kita membuat itu, juga pengawasan, controlling, pengawasan tentang pelaksanaan kegiatan APBD. Itu tugas fungsinya seperti itu anggota dewan. Jadi kalau tidak ada acara-acara kegiatan di kantor, mungkin tidak ada kunker atau bintek, mungkin kita terjun ke masyarakat langsung. Gitu. Jadi menyerap aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Begitu Komisi dok. berapa sekarang? Saya Komisi B. Apa itu? Nangannya apa? Komisi B itu mitranya ini seperti pendapatan. Oh, pendapatan. Pendapatan, anggaran, BUMD, pertanian, pertanian, peternakan. Banyak sekali dok. Jadi Komisi B itu adalah komisi yang membawai banyak mitra di kabupaten gitu. Hebat ya. Jadi kan tahu ya. Kalau baru berapa bulan ini tahu nggak APBD terbanyak di Kabupaten Karanganyar apa sih? Wisata atau apa? Itu kan anggota dewan ya. Ya pasti, Tahu nggak kayak gitu? pastinya tahu tuh dok. Wong itu bidang kita. Iya. Untuk di Karanganyar ini ada banyak ya istilahnya pendapatan itu bisa menjadi dari pariwisata juga ada, dari industri juga ada, dari pertanian juga ada. Tapi kebanyakan memang di Karanganyar ini pariwisata dok, sama industri. Industri. Meskipun masih belum maksimal, masih banyak pembenahan-pembenahan yang harus kita benahi, kita awasi seperti itu. Iya. Kita kembalikan ke jargon Karanganyar. Karanganyar itu adalah bumi intan pari, bumi, industri, pertanian dan pariwisata. Parinya wisata, pariwisata. Nah itu harus dikembalikan jargonnya. Iya. Sangat subur, di Karanganyar sangat subur. Banyak sekali wisata-wisata, meskipun wisata ada yang wisata alam, ada yang wisata buatan. Cuma memang perlu edukasi, perlu marketnya ini perlu. Jadi sangat dibutuhkan untuk Karanganyar, masyarakat Karanganyar itu ya kalau bisa ya mengenal semua wisata lah di Karanganyar. Banyak sekali sana. Iya. Contohnya waktu dulu ya SMA, yang namanya Kemuning itu saya baru kuliah, pertengahan kuliah. Ya. Sebelumnya tahunnya Tawangmangu, terus Tawangmangu itu tahun berapa ya? 95, 96 ya. Sampai diajak teman-teman terus naik motor ke Kemuning. Yuh,
kayak orang yang ngopo wae aku nih gitu. Padahal keren itu. Zaman dulu itu kayak kayak puncaknya Ya, Karanganyar. banyak alam masih alami Iya, itu. Mas alami. Gitu. Nah, Oke. ini melipir-melipir ya kan saya juga tahu kan Mas Wawan itu juga ketua PSHT. Iya. Saya juga nggak tahu kalau ketua PSHT. Cuma awalnya dulu saya itu dibilang waktu ngobrol, kita kan dulu sering nongkrong Iya. ngobrol kan. Ini Aku iso gini-gini gitu. Saya cuma mikir, oh pokok ibu ketok iya mengunung-unung iso ngumpul ke sak ngono. Baru tahu sekitar waktu di anu kan baru oh ketuane PSHT. Itu gimana? Dulu pernah di Madiun apa gimana dulu? kalau saya tentang PSHT ini awal mulanya juga kalau latihan juga di Karanganyar. Jadi sudah lama itu dok. Jadi saya kebetulan menjadi ketua PSHT Ranting Colomadu itu pertama kali dan sampai Jadi, sekarang. yang Bapak Talas gitu. Babat Talas dulu tidak ada ranting, dulu yang latihan masih sedikit. Cuma tujuannya kan beda. Jadi kalau mungkin PSHT itu dilihat dari sudut pandang mana dulu. Iya. Kalau saya pengen, kenapa saya dirikan PSHT di tempat-tempat? Yang pertama adalah untuk atlet. Keatletitan pencaksilat karena ini adalah peninggalan leluhur. Pencaksilat ini adalah peninggalan leluhur. Kalau tidak ada yang nguri-nguri terus gimana? Yang kedua, persaudaraannya luar biasa, dok. Yang ketiga ini, PSHT itu kan bisa memberantas terorisme, premanisme, sama radikalisme. Jadi di mana itu ada PSHT, di situ tidak ada preman. Kan seperti itu, bisa dilihat. Jadi lebih kondusif. Jadi kalau mengontrol biar lingkungan kita kondusif, masukkan saja ke komunitas atau organisasi. Kalau Lebih mudah. PSHT itu saya ngertinya ya waktu kuliah juga. Udah lama. Iya, maksud saya tahu aja kan itu. Iya, awal-awal masuk kuliah lah, ada PD periksa diri ya. Ya, di ya. sini. Duluan PD itu kalinya kalau di sini. Kalau di sini ya. Duluan periksa diri. Kalau di Solo Raya ya. Oh, iya. Kalau PSHT Sebenarnya PSHT itu sudah lama sekali. Mungkin sama Lasem dulu ada. enggak, sama PD pun mungkin PSHT juga ada. Iya, kayaknya Cuma belum saya boom. tahunya yang Ngasem itu loh. Ya, banyak. Ada itu Ngasem itu. Dokter Ujang ini dulu teman saya. Dulu rokoknya masih rokok Mustang. Rokok Mustang itu. Tergantung radidit nanti. Radidit nanti itu slot yang 100 yang berapa itu? Jadi 20.000 itu isinya 150 batang kalau nggak salah. Ya, ya, Nek di duit, tukune jarum. Oh gitu. Nah ini malah boso rokok ya. Terus lanjut ngomong apa lagi tadi? Saya pengen ini dok. Jadi kenapa saya nyalek pertama gagal, saya masih mengulangi lagi. Sebenarnya ini adalah bukan karena saya ambisi jabatan atau kekuasaan atau kerakusan, tidak. Saya pengen menjadi manusia bermanfaat yang lebih luas. Kalau tidak masuk di dalam situ kita tidak tahu. Colomadu ini adalah gerbang budaya. Colomadu ini perlu kita banyak pemikiran. Gerbang budaya itu maksudnya gimana? Yang pertama, Colomadu ini kalau di Jakarta ini